Oke. Berarti ini di technicalnya kita juga ngeliat volume ya. Artinya kalau dia nggak ada volume bisa jadi nggak terjadi akumulasi juga di situ. Bisa. Ya Bisa kan? dikatakan tidak ada akumulasi. Oh, oke. Nah, oke. Kita saya agak penasaran juga dengan yang kita lihat itu apa? Broker summary-nya kah atau ada yang lain? Sebenarnya kalau dari broker summary, ya maksudnya gini, datanya memang dari broker summary, tapi kita nggak lihat dari kode broker juga nggak apa-apa sebenarnya. Kita tinggal lihat aja dari misalnya dari data 10 broker tertinggi aja, apakah ada yang lebih besar atau enggak, itu bisa dapat kesimpulannya. Kalau soal kode broker itu bisa dipakai, bisa enggak. Memang kadang-kadang kayak tadi yang saya bilang ada kode broker yang muncul terus secara signifikan, namun nggak semua saham pasti naik dengan broker yang sama kan, bisa aja diganti ke broker yang lain juga bisa. Jadi bisa kita amati dari kode brokernya atau cuma lihat dari lotnya aja, atau kalau di beberapa aplikasi sebutnya volume, jadi net volume aja kita lihat juga nggak apa-apa. Oke. Berarti kalau saya juga boleh katakan itu tadi kan dibilang kan bisa aja dari yang akumulasi broker yang ini, tapi nanti yang bermain broker yang lain gitu. Itu juga mungkin ada perpindahan barang dari broker yang tadinya akumulasi ke broker yang bermain itu dengan cara nego atau bagaimana sih sebenarnya permainannya mereka? Bisa ada perpindahan atau memang ada yang secara khusus bantuin untuk naikin juga ada. Macam-macam caranya. Logikanya kan dia harus ada TikTok kan? Harus minimal ada dua broker yang bermain di situ kan, benar ya? Ya kan? Kita boleh tahu nggak gini? Bagaimana mereka bermainnya? Karena ini kan hampir boleh dibilang area abu-abu buat kita kan. Kita nggak tahu bagaimana cara mereka. Kalau bilang gini lah, kalau analisa teknikal kita punya pattern, kita punya pola, kita bisa melihat oh ini sinyalnya seperti ini. Mungkin ada yang pakai golden cross lah, ada yang pakai pattern candlestick segala macam. Nah kalau di bandarmologi apa yang bagaimana kita ngeliat ciri-cirinya gitu? Oh ini oke nih selain yang tadi ya. Oke, jadi kan tadi setelah ada akumulasi ada yang gerakin gitu kan. Selanjutnya ada yang naikin, bisa dari broker yang sama, bisa broker yang beda. Kemungkinannya ada dua, antara itu orang yang sama dengan menggunakan dua account, atau itu investor retailnya sendiri yang sadar mau coba beli, mau spekulasi gitu. Jadi ada dua kemungkinan di sana. Namun kita tahu siapa yang akumulasi duluan. Kita fokusnya ke siapa yang akumulasi aja sebenarnya. Oh, oke. Artinya berarti kita bisa bilang begini juga ya. Karena ilmu ini kan mungkin udah agak meluas gitu ya. Banyak yang mempelajari ilmu ini juga, termasuk retail gitu ya. Ya. Ada mungkin saya boleh bilang gini nggak? Kelompok retail juga memanfaatkan ilmu ini untuk membandari sebuah saham. Bisa nggak sih? Retail ngebandarin saham saya bilang sih bisa, cuman nggak tahu periodenya bisa lama atau enggak. Itu aja sih yang kalau kesimpulannya, apakah retail itu berkumpul memang pakai ilmu ini untuk goreng sendiri? Sebenarnya bisa, cuma maksudnya biasanya kalau di tangan retail yang terakhir itu nggak lama. Setahu saya sih paling 1-2 hari doang, itu udah drop lagi. Ilmu ini kita untuk mendetek si bandar ini yang lebih ke arah institusi. Ya, lebih ke arah institusi. Ada gini deh, bandar ini sebenarnya siapa sih gitu? Yang kita siapapun bisa didefinisikan sebagai bandar. Siapapun bisa. Yang penting ketika dia melakukan pembelian atau penjualan, itu ngaruh ke pelaku pasar yang lain, jadi menganggap akan ada sesuatu terjadi. Jadi itu bisa institusi, bisa perorangan, bisa segrup rame-rame juga bisa. Oke. Kita identifikasi bandar mana yang kita ikuti seperti apa? Maksudnya? Kan gini, tadi kan dibilang kalau retail atau perorangan membandari sebuah saham kan paling dia cuma 1-2 hari tok gitu kan. Berarti kan ada kriteria tertentu, bandar ini deh lu ikutin gitu kan. Karena dia mungkin akan bermain lebih long gitu kan. Kita bisa kalau di gaya trading kita bisa swing gitu dari situ. Oh, kalau itu kita nggak bisa tahu. Maksudnya nggak bisa tahu dari posisi ini kita ikutin, karena berarti itu ngafalin kode broker, itu nggak terlalu bisa kepake sebenarnya. Karena satu sekuritas itu kan bisa ada bandar, bisa ada retailnya. Kalau tahu-tahu kena retail yang masuk kita ikutin, mah ngaco ya kan. Jadi sebenarnya sih nggak ada kriterianya yang kayak begitu. Oke.
ini kan kita ngomong mungkin bandar lokal. Bandar lokal sama bandar luar itu ada bedanya nggak sih? Sama aja. Kalau soal bicara dana besar masuk ke market tuh nggak jauh-jauh kok, akumulasi ke habis itu distribusi, nanti pasti kelihatan siapa yang beli yang paling besar. Oke. Dia memilih saham nggak sih? Misalnya contoh ini ya, kayak misalnya kita kan taunya adalah bandar asing identik dengan modal gede. Ya. Apakah asing juga dengan modal gede itu dia masuk ke lapis 2, lapis 3, atau dia cuma di blue chip doang, atau semua area dia bermain juga? Kalau lapis 3 jarang kalau yang asing ya. Kalau lapis 1, lapis 2 sih ada. Kalau lapis 3 termasuk jarang. Mungkin mereka juga pahamin risknya, misalnya ada likuiditas nggak bisa habis beli, nggak bisa jualan atau semacamnya. Mungkin ada pelajarin dari situ juga. Tapi jarang banget ketemu ada broker asing atau ya broker asing melakukan pembelian besar sampai ngebandarin saham tuh jarang. Oke. Nah, kalau udah begini ya, kan kita udah tahu nih ada bandarnya dalam setiap saham. Apa setiap saham ada bandarnya atau sebenarnya cuma saham tertentu doang? Setiap saham pasti ada. Orang bilang saham blue chip nggak bisa digoreng, setiap saham bisa digoreng gitu. Soal kategori lapis 1, 2, 3 itu kan bikinan orang. Kalau soal saham tuh siapa yang ada duit bisa ngegoreng, semua saham bisa digoreng. Kita pernah tahu kejadian saham gudang garam naik ke 100.000, sekarang turun mendadak cuma dalam hitungan berapa hari. Orang bilang itu nggak digoreng, kan ngaco. Naiknya coba berapa hari, turunnya coba berapa hari doang. Jadi semua saham bisa digoreng, nggak ada kata lapis berapa, nggak ada aturan. Nah, kalau udah begitu kan kita udah tahu nih ya, ada semua saham itu ada bandarnya gitu ya. Ya. Analisa teknikal masih ada gunanya nggak sih? Ada dong. Oh, itu buat apa kalau buat seorang bandarmologi? Ya minimal untuk orang yang mau analisa bandarmologi, minimal kelihatan dari volume, apakah masih besar atau enggak. Jadi rekam jejaknya tuh kelihatan di teknikal. Teknikal tuh kalau dari sudut pandang bandarmologi itu jejak kakinya si bandar, abis dia trading sama retail tuh kelihatan di grafik. Entah dari candlestick atau dari volume pasti ketahuan, jadi ada gunanya. Saya bisa bilang begini ya, bandar juga pakai teknikal atau bandar menggambar teknikal? Keduanya itu sama aja, makanya mau menggambar ya otomatis dia kan sekali kita bilang teknikalnya kita cek lagi kalau kita mau ngikutin ya, kita cek lagi apakah memungkinkan untuk investor retail yang lain akan beli atau enggak. Jadi bandar menggambar teknikal ya iya, dibilang menggunakan juga iya, sama aja untuk memancing atau memanggil investor retail untuk ikut membeli, karena kalau investor retail nggak beli dia nggak bisa jualan. Oke. Berarti ini pancingan bandar itu dilakukan dengan teknikal juga sebenarnya ya? Iya. Ya normalnya retail nggak akan beli kalau chart jelek ya kan. Kalau chart udah jadi bagus orang baru mau beli biasanya. Oke. Nah, saya lebih lanjut ya. Kita kan sempat dengar juga nih, ada bandar yang sampai bisa membuat berita. Mungkin nggak sih kayak gitu? Bandar buat berita. Dia si bandar ini mencoba untuk mempengaruhi retail bahwa ini ada kabar gembira nih, ada kabar baik nih, gitu ya. Tiba-tiba saja berita itu jadi berita bagus dan sahamnya mulai naik. Ini berita sebenarnya dibikin oleh bandar atau memang karena bandar sudah tahu nih bahwa akan ada keluar berita ini. Jadi yang mana nih yang benar? Lebih tepatnya kalau bilang bikin berita, bikinnya tuh biasanya dari pergerakan sahamnya. Ini kebetulan saya kan juga narasumber media ya. Jadi kadang-kadang tuh mereka nanya setelah udah kejadian, jadi otomatis telat. Yang kata lain dibilang bandar bikin berita, ya iya caranya naikin sahamnya atau turunin. Otomatis orang akan notice ketika media publikasi. Tapi kalau bilang bandar tahu duluan, jarang ya kejadian kayak begitu. Mereka bukannya punya informasi A1 gitu? Mungkin punya, cuman biasanya juga biasanya bergeraknya bersamaan dengan kemunculan berita tersebut. Memang ada kejadian tertentu yang memang berita belum keluar, mereka udah tahu ya, mungkin insider. Cuma kita nggak mau sembarangan nuduh ya. Jadi kita anggapnya ini bandar ini dalam kategori sembarangan pilih saham gitu ya. Tapi biasanya tuh beritanya adalah entah dari pergerakan harga sahamnya sendiri atau memang kebetulan berita yang muncul mulai transaksi juga, nggak jauh-jauh biasanya. Saya boleh itu nggak kira pakai sebuah contoh sebuah saham? Boleh coba. BRMS. Ini kan tiba-tiba naik tuh. Dan bersamaan kalau kalau kita lihat polanya, ini lihat polanya ya.
begitu indeks itu udah mulai dalam keadaan downtrend kan biasanya memang saham-saham zombie itu mulai bergerak tuh. Itu kan pola yang ada tuh begitu kan. Nah, apakah pola ini dipakai juga oleh Bandar atau memang kebetulan aja nih, kayak contoh misal BRMS gitu ya, kebetulan saja dia memang mendapatkan berita yang bagus. Ya waktu itu ada berita juga ya. Di hari yang sama kalau nggak salah atau cuma lewat sehari. Jadi itu bisa kita artikan gini loh, medianya mungkin yang terlambat publis. Jadi mungkin memang saat bersamaan sudah ada pengumuman dari emitennya mengatakan akan dibeli ya kalau nggak salah. Cuma media belum publis, udah ada yang beli duluan, kebetulan dia tahu. Jadi ini permasalahannya biasanya timingnya dari media, apakah mereka cepat kasih beritanya atau enggak. Itu juga pola itu juga dipakai oleh Bandar untuk karena kan dia kalau saham down indeks lagi downtrend, kan mereka nggak mungkin bisa ambil di lapis 1, lapis 2 kan. Mereka ngincernya di lapis 3 gitu kan. Maksudnya Bandar itu juga butuh ini kan, butuh keuntungan untuk meneruskan operasionalnya. Betul. Benar ya? Ya, jadi memang biasa pola begitu ya, ketika lagi downtrend, retail pun juga mungkin mereka sadar dari segi kekuatan dana, retail kalah, nggak akan berani di blue chip, mereka gerakan lah yang third liner supaya ya jadi pada berani gitu kan. Dari segi dana juga lebih murah sebenarnya kan kalau yang third liner gitu kan, harganya paling 50 sampai ke berapa ratusan gitu harga rata-rata, yang memang digerakkan supaya yang lain juga akan ikut. Ya benar polanya, memang saat IHSG turun, yang third liner akan digerakin. Oke. Nah ini lebih menarik nih. Saya pengen masuk lebih dalam ya. Boleh nggak kasih kita gambaran step by step sebuah atau seorang atau sebuah perusahaan, kita bilang Bandar lah ya, membandari sebuah saham itu dia bagaimana sih? Apa dia melakukan koordinasi, karena kan dia butuh minimal kan dua sekuritas untuk TikTok gitu kan? Itu step by stepnya gimana sih?